Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Ad-Darsul Khamisu, pelajaran ke-5. Di mana di kesempatan kali ini, pada pelajaran kali ini, kita akan membahas suatu hal yang sangat penting ya. Di mana banyak akan kita temukan di Al-Quran maupun hadis maupun saat kita berbicara dalam keseharian. Pelajaran kali ini insyaallah adalah tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, mudhaf dan mudhafun ilaih atau gabungannya adalah idhofah, di mana idhofah terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa itu mudhaf dan mudhafun ilaih? Bahasa mudahnya ya, karena kita pada pelajaran 5 di Durusul Lughat Jilid 1 ini hanya menerangkan satu makna dari mudhaf mudhafun ilaih. Mudahnya mudhaf itu sesuatu yang dimiliki dan mudhafun ilaih itu pemilik. Seperti contohnya di sini. Akitabu Muhammadin. Apakah kitab Muhammad? Maksudnya adalah kitab dalam kurung milik Muhammad. Hadza ini ya Yasir, wahai Yasir. Jadi mudhaf mudhafun ilaih itu memiliki 3 makna. Ya. Yang pertama adalah milik. Ya, seperti di situ, Kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Yang kedua adalah dari, ya, khatamu hadidin, cincin besi. Maksudnya apa? Cincin yang terbuat dari besi. Yang ketiga adalah fi, di dalam. Contohnya adzabul qabri, ya, azab di dalam kubur atau azab kubur. Maksudnya azab di dalam kubur, ya. Nah, tapi insyaallah pada kesempatan kali ini kita hanya menerangkan atau membahas tentang satu makna saja, yaitu milik. Ya, di pelajaran 5 kali ini semuanya milik, yang enggak ada di dalam atau dari apa. Ya. Nah, itu pembahasan yang pertama. Apa pelajaran yang pertama? Kemudian, ya, kenapa sih Akitabu ini kok tidak ditanwin dan Muhammadnya kok kasratain? Nah, inilah yang insyaallah akan kita bahas yaitu pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari pelajaran 5. Setelah kita membahas tentang pengertian dari mudhaf mudhafun ilaih, yang kedua kita akan membahas tentang syarat dari mudhaf mudhafun ilaih. Catat ya. Syarat yang pertama dari mudhaf adalah bahwasannya mudhaf, ya, tidak boleh dikasih tanwin. Ya, mudhaf itu enggak boleh dikasih tanwin. Jadi kenapa bukan kitabun tapi kitabu? Itu syaratnya, karena mudhaf tidak boleh diberi tanwin, ya. Kemudian yang kedua, bahwasannya mudhaf tidak boleh diberi alif lam. Ya, mudhaf tidak boleh diberi partikel alif lam, ya. Jadi salah kalau misalnya kita mengatakan Al-Kitabu Muhammadin. Salah ya, karena mudhaf tidak boleh diberi alif lam. Yang ketiga, bahwasanya harokat mudhaf bisa berubah-ubah tergantung kedudukannya. Ya. Jadi nggak mesti dhammah nih. Ya. Kalau misalnya sebelumnya ada huruf jar, ya, maka mudhafnya berharokat kasroh. Misalnya apa ya kalau ini ya? Nah, di sini ya. Ala maktabil mudarrisi. Maktabi ini adalah mudhaf. Dia apa? Sesuatu yang dimiliki. Ala maktabil mudarrisi, di atas meja milik guru itu. Maksudnya di atas meja guru itu. Ya.
ala maktabil mudarrisi. Sebelumnya ada ala huruf jar, maka kata setelahnya harus kasroh. Karena dia tidak bisa bertanwin, maka kasroh aja, nggak bisa kasrotain. Ya, kemudian al mudarrisi. Ini al mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Kemudian yang keempat, ya, posisinya di awal. Ya, posisinya di awal. Nggak bisa jadi Muhammadin kitabu misalnya, nggak bisa. Tapi kitabu Muhammadin, ya, kitabu Muhammadin. Bahwasanya mudhaf sesuatu yang dimiliki letaknya harus di awal, ya, bukan terletak setelah pemilik. Kayak Muhammadin kitabu nggak bisa, ya, Muhammadin kitabu nggak bisa. Kemudian setelah kita mengenalkan syarat dari mudhaf, sekarang kita beralih ke mudhafun ilaih, ya. Syarat dari mudhafun ilaih adalah bahwasanya harokatnya harus kasrotain, ya. Kalau bahasa pemulanya kasrotain, tapi kalau bahasa yang sudah agak paham apa majrur, ya. Majrur. Dan tanda majrur, tanda jar pada apa? Isim mufrad. Apa? Kasroh tain atau kasroh. Itu syarat yang pertama, ya, dari mudhafun ilaih. Kemudian syarat yang kedua dari mudhafun ilaih adalah bahwasanya mudhafun ilaih boleh diberi alif lam, ya. Boleh diberi alif lam. Seperti di sini ala maktabil mudarrisi. Al mudarrisi ini adalah mudhafun ilaih dan dia boleh diberi alif lam. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya mudhafun ilaih boleh diberi tanwin, ya, berbeda dari mudhaf. Ya, seperti ini Muhammadin boleh diberi tanwin dan boleh diberi alif lam. Kalau ada alif lam berarti tidak boleh tanwin, kasroh aja, ya. Nah, meskipun dia bisa kasrotain ataupun kasroh, tapi harokatnya harus selalu majrur. Nanti insya Allah kita akan lebih mendalami tentang majrur ini, jar ini, tanda jar pada setiap kata, ya. Karena tanda jar pada setiap kata itu tidak hanya kasroh. Ya, kita sudah memahami sedikit, ada gambaran sedikit, ya, tentang mudhafun ilaih beserta syarat-syaratnya. Nah, antum kalau ada buku Durusul Lugah ini sangat bagus untuk dipelajari, ya. Silakan dipelajari. Atau kalau mau belajar silakan bisa di kelas bahasa Arab online, ya. Biayanya hemat sekali, hanya Rp 30.000, ya, dan bisa pakai pulsa. Masya Allah. Nah, Ana bikin video ini untuk ini, ya, dars 5. Di sini ada kosakata banyak sekali. Begitu juga di dars sebelumnya ada banyak kosakata. Silakan antum atau antuna dihafalkan, dibaca. Ya, ini bisa ar-rasulu, cara bacanya gimana, kemudian terjemahannya rasul. Ya, ini video untuk dars 5 nih. Silakan antum baca. Kemudian faidah selanjutnya dari pelajaran 5 adalah tentang ya nida. Ya nida. Ya nida itu ya panggilan yang maknanya adalah wahai. Ya, wahai. Seperti di sini Muhammadun, ya. Ketika kita ingin memanggil Muhammad jadi ya Muhammadu. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya wahai Muhammad. Yang tadinya tanwin ketika diawali dengan ya nida atau ya panggilan, maka menjadi tidak tanwin, ya Muhammadu. Contoh lain, Khalidun menjadi ya Khalidu. Contoh lain, Ustadzun menjadi ya
ustadzu. Waladun menjadi ya waladu. Nah, ini ada PR-nya. Di web kelas bahasa Arab online juga tersedia ya PDF-nya, kalau antum ada yang mau mendownload bisa download di sana ya. Kemudian faedah yang ketiga dari pelajaran kelima adalah tentang ismun dan ibnun. Ya. Ismun dan ibnun. Ya, huruf pertama dari ismun dan ibnun adalah hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal itu ketika dia terletak di awal kalimat ya, bukan awal kata, awal kalimat, maka hurufnya dibaca. Ya, ismul waladi, ismul mudarrisi dibaca ya. Ibnu Khalidin, ibnul mudarrisi dibaca. Tapi ketika dia letaknya di tengah-tengah kalimat, maka tidak lagi dibaca. Contoh, ismul waladi Muhammadun, wasmul, ya wasmul, bukan wa ismul, tapi wasmul binti, ya. Contoh lain, wa benu hamidin, bukan wa ibnu, tapi wa benu hamidin. Atau aina benul mudiri, bukan aina ibnul mudiri, tapi aina benul mudiri. Faham ya? Sekian faidah yang bisa kita petik dari pelajaran 5. Insyaallah kita akan lanjut ke pelajaran 6.